Jadi jangan kalian pilih Anies. Kenapa? Karena Anies itu pembohong dan juga tukang korupsi. Bapak Prabowo, beliau tuh hebat. Ya, prestasinya sebagai prajurit TNI yang mengorbankan nyawanya demi rakyat Indonesia. Ikhlas dan berwibawa. Yang kelayakan Bapak Prabowo jika menjadi presiden. Saya rasa cocok aja sih kalau beliau jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-temanku yang kucintai karena Allah. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Semoga kalian baik-baik saja. Buat kalian terima kasih banyak yang sudah dukung channel ini, yang sudah subscribe channel ini, dan yang sudah bantu doa, komen, dan sebagainya. Kalian boleh komen nanti di bawah. Bagi teman-teman yang nanti komentarnya yang bisa saya jadiin konten, insya Allah bakalan dapat uang jajan ya, walaupun gak terlalu banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sebelumnya terima kasih juga sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan channel ini menjadikan channel yang barokah, bermanfaat, mengedukasi, dan sebagainya. Oke, so langsung aja kita mulai. Nah teman-teman, terkadang kita tuh bingung ya saat ingin memantapkan hati untuk memilih dia atau kamu. Maksud saya itu memilih calon presiden dan calon wakil presiden. So, agar bisa memudahkan kalian bisa lebih memantapkan hati untuk memilih siapa, ayo kita open mindset di sini. Sebelum kita memasuki pembahasan, ayo kita intro dulu. Mari kita bandingkan kerja antara Bapak Jokowi dan Pak Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pak Jokowi saat menjadi gubernur. Pak Jokowi sampai dijuluki sebagai manusia setengah dewa saat menjadi Gubernur DKI Jakarta karena kerjanya yang bagus. Tapi teman-teman, saya belum ketemu ya data-data yang spesifiknya tuh jelas ya kerja nyata Bapak Joko Widodo saat menjadi gubernur. Mungkin teman-teman yang nonton bisa juga komentar di bawah, mana tahu memiliki informasi-informasi yang lebih detail, karena kita ini ingin bersikap nyata dalam memberikan informasi dan edukasi untuk masyarakat. Oke teman-teman, ada tanggapan dari beberapa netizen dan masyarakat bahwa Pak Jokowi itu belum menuntaskan janji-janjinya karena akan naik menjadi calon presiden di masa itu. Sampai ada yang bilang, coba aja beliau itu tidak jadi presiden, pasti Jakarta menjadi lebih baik. Nah, gimana nih menurut teman-teman semua apabila beliau sebenarnya tidak menjadi presiden dan hanya fokus kepada pemerintahan gubernur di Jakarta? Mungkin bisa jadi ya lebih baik. Ya menurut saya bisa jadi lebih baik Jakarta kalau beliau yang pegang waktu itu. So teman-teman, sebenarnya ya kalau bisa kita bilang, bukankah lebih bijak kita itu lebih fokus kepada satu hal. Contoh Bapak Presiden Joko Widodo saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kayaknya lebih baik beliau fokus dulu gitu kan. Sebenarnya beliau kan juga pernah mengatakan dan berkomitmen bahwa beliau tidak akan naik jadi presiden. Beliau hanya fokus untuk menjadi yaitu Gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi teman-teman, komitmen itu dihancurkan dan dibantah hanya karena dapat telepon dari Ibu Megawati nih. Sesuai kata Bapak Jokowi. Ya, apa kata beliau? Jam 14.45 pas lagi di Marunda, saya ditelepon dan dinyatakan sebagai calon presiden. Jadi bukan saya yang mengajukan diri untuk menjadi sebagai capres atau calon presiden. Nah, memang Pak Jokowi ini adalah orang yang pintar dan berbakti kepada ibunya guys. Begitu diperintahkan emak langsung sami'na wa ta'na, siap komandan, siap emak, siap ibuku tercinta. Begitulah beliau. Ini yang harus kita patut contohi daripada sikap beliau ini, yaitu berbakti kepada orang tua. Nggak seperti kita gitu ya teman-teman ya, dimana saat kita mendapatkan tawaran seperti itu, kita tuh bisanya berpikir 1000 bahkan 1.000.000 kali ya, karena mungkin ini bisa jadi ujian gitu kan, apakah kita mampu atau tidak. Sesuai ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan bersabar atas diri kalian atau di antara kalian. Maka sebenarnya kalau Bapak Jokowi masih jadi gubernur, itu menandakan bahwa beliau itu memang berkomitmen untuk menjaga dan
menunaikan janji-janji beliau di Jakarta pada saat itu ya. Tapi memang luar biasa beliau ini, walaupun merasa nggak sanggup, tapi beliau itu tetap harus disanggup-sanggupin teman-teman. Walhasil jadilah sebagai presiden. Masya Allah, keren banget Bapak. Seriusan. Nah, ya, bagaimana jika seorang Anies Baswedan ditawarkan untuk menjadi capres atau cawapres saat sedang menjabat gubernur? Akankah dia menerima atau malah menolak? Alasannya untuk mengayomi masyarakat juga. Nah, mari kita cross check langsung di beritanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku pernah mendapat tawaran menjadi capres untuk Pilpres 2019 silam. Namun, tawaran itu ditolak oleh Anies. Apakah alasannya? Hal itu disampaikan oleh Anies Baswedan saat menghadiri acara silaturahmi media Balai Kota DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat tanggal 7 bulan 10 2022. Anies menyebut fakta ini tak pernah ia sampaikan kepada siapapun sebelumnya. Ada 2 kali permintaan untuk menjadi seorang capres. Saya bilang saya tidak bersedia. Yang ini gak pernah saya ceritakan, baru kepada teman-teman saya yang saya ceritakan. Ini kata Anies Baswedan. Anies enggan menjelaskan siapa pihak yang menawarkannya menjadi calon RI1 ataupun RI2. Kendati begitu, dia memandang dalam proses politik tanah air bahwa banyak sekali pihak yang terampil membuat janji namun kerap meleset atau tak ditepati. Nah, sesuai judul dan tema, mari kita lanjutkan perbandingan Bapak Jokowi dan Anies guys. Janji Pak Anies saat jadi gubernur. Kalau tadi kan Bapak Jokowi sudah. Ya, saya tidak dapat data-datanya. Kali ini kita mau bongkar dan cross check janji-janji Pak Anies saat jadi gubernur. Apa saja kira-kira dan apakah sudah terrealisasikan? Yuk sama-sama kita cross check. Nah, beliau membangun Jakarta International Airport Circuit, disebut JIAC. Itu yang pertama. Yang kedua, Stadion Jakarta International Stadium yang disebut JIS gitu ya. Kemudian revitalisasi kota tua Batavia. Ada juga membangun sumur resapan. Kemudian pembangunan jalur sepeda menargetkan kira-kira sampai 535,68 km jalur sepeda di Jakarta. Kemudian ada juga JPO Pinisi di Jalan Jenderal Sudirman sebagai fasilitas penyeberangan jalan sekaligus destinasi wisata gratis. Juga menjadi jejak memorial bagi tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19. Kemudian beliau juga menciptakan yang namanya aplikasi Jakarta Kini yang disebut itu Jaki, bukan Jackie Chan guys. Kemudian beliau membuat satu aplikasi yang bernama Aklingko, integritas transportasi dengan tarif maksimal Rp10.000. Wow, murah banget kata Indra Kents. Ini yaitu pelebaran trotoar, peningkatan kenyamanan pejalan kaki dengan fasilitas seperti CCTV, Satpol PP dan Pelican Crossing. Kemudian pembebasan pajak bumi dan bangunan PBB di bawah 2 miliar. Kemudian banyak kali sampai bebuih mulutku ya. Ada lagi nih. Oke, kita lanjutkan demi memberikan edukasi buat teman-teman supaya bisa lebih memantapkan diri untuk memilih di antara 3 capres ini nih teman-teman. Oke, program rumah DP 0 rupiah. Pembangunan ini sudah diciptakan sekitar 2.332 unit hunian dengan skema DP 0 rupiah untuk masyarakat berpenghasilan yang rendah. Kemudian beliau menciptakan dan membuat suatu kampung susun akuarium ya sebagai upaya peningkatan hunian yang layak. Kemudian flyover tapal kuda. Kemudian revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen sebagai peningkatan infrastruktur transportasi Jakarta melalui peningkatan halte Transjakarta dan JPO. Luar biasa ya teman-teman, sampai-sampai beliau ini mendapatkan prestasi-prestasi baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, internasional. Ya, jadi emang beliau ini orang yang jago ngomong ya, sesuai apa kata netizen. Wow, amazing. So, by the way teman-teman, netizen pernah sampai ngomong begini guys. Jadi jangan kalian pilih Anies. Kenapa? Karena Anies itu pembohong dan juga tukang korupsi. Mana buktinya? Ini buktinya. Itulah kata beberapa netizen. Setelah saya cek gitu kan buktinya, ternyata itu semua adalah hoax. Boleh kalian cek nanti yang sudah saya cantumkan di deskripsi bahwa korupsi itu yang dilakukan oleh Pak Anies adalah berita bohong guys. So, gimana menurut kalian jika Pak Anies Baswedan terpilih menjadi presiden? Nah, soalnya nih teman-teman, jika kita bandingkan dengan Bapak Prabowo, beliau tuh hebat. Ya,
prestasinya sebagai prajurit TNI yang mengorbankan nyawanya demi rakyat Indonesia, ikhlas dan berwibawa, jago bahasa Inggris. Maksud saya fasih bahasa Inggris. Aduh sama juga. Aduh kayak mana ya biar nggak kena kali. Pokoknya bisa berkorban nyawanya untuk rakyat gitu teman-teman. Hanya saja kalau kita kembali ke pernyataan beliau bahwa beliau pernah mengatakan beliau akan melanjutkan pekerjaan Bapak Jokowi seperti kartu kuning lah, kartu merah lah, dan yang lain-lain teman-teman. Yang jelas belum tampak yang terrealisasikan di masa Bapak Jokowi menjabat selama 2 periode. Melanjutkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pinter, Kartu Sembako. Sebab ada pernyataan dari Bapak Rizal Ramli juga bahwa Pak Jokowi itu mengkhianati rakyat teman-teman. Sebab semua janji dari Pak Jokowi itu tak ada satupun yang nyata. 65 janji, tak satupun ditepati. Saya kasih tahu, 65 janji di dalam pemilu, kampanye pemilu, belum satupun yang ditepati. Nah, jadi gimana nih menurut kalian nih teman-teman? Beliau atau Pak Prabowo ini akan mengkhianati rakyat juga atau tidak nih kira-kira? Jika pernyataan beliau itu ingin melanjutkan sesuai langkah Pak Jokowi kata beliau, I don't know. But semoga negara Indonesia kita ini menjadi negeri yang memiliki pemimpin yang sangat mencintai rakyat Indonesia. So, kita akan bahas di konten selanjutnya tentang kelayakan Bapak Prabowo jika menjadi presiden. Jadi teman-teman, jangan sampai konten ini cuma berhenti di tempat kalian doang. Kalian share ke tempat-tempat lain dan jangan lupa subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak pernah ketinggalan berbagai konten-konten bermanfaat dari kami. Jadi konten-konten kita itu insya Allah sangat bermanfaat, baik edukasi, sosial eksperimen, random dakwah, reaction dakwah, dan sebagainya. Baik, terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya, berkah selalu, panjang umur, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.